sih kamu ngerasa badan capek, tapi pikiran gak bisa berhenti jalan? Baru mau tidur, tiba-tiba kepikiran masa depan. Hal kecil yang terjadi tadi siang diputar ulang terus di kepala. Omongan orang, kepikiran seharian. Padahal kalau dipikir lagi, sebenarnya nggak sebesar itu masalahnya. Kalau kamu pernah ngerasain hal seperti itu, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, tapi nggak semua orang tahu cara menghadapinya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Delia Mada Panggabean dengan NIM 24011110802. Saya merupakan mahasiswa Universitas Satya Tera Bhinneka. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku pengembangan diri yang membahas cara mengelola pikiran, emosi, tekanan hidup, dengan lebih tenang dan passion. Yuk kita simak profil penulis. Buku yang saya review berjudul Filosofi Tera, karya Henry Manampiri. Henry Manampiri adalah penulis Indonesia yang dikenal lewat karya-karya pengembangan diri dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipakai. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya saat menghadapi depresi dan kecemasan. Di masa sulit itu, ia menemukan filosofi stoicisme, mempelajarinya, lalu mempraktikannya dalam kehidupan seharian. Hasilnya, ia menjadi pribadi yang lebih tenang dan tangguh. Karena ditulis dari pengalaman nyata, isi buku ini terasa dekat, jujur, dan tidak menggurui. Mari kita review 6 bab pertama. Bab pertama, survei khawatir nasional. Di bab pertama, penulis melakukan survei kepada ribuan orang di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas orang sering merasa cemas dan khawatir tentang keuangan, pendidikan, pekerjaan, hubungan, dan keluarga, serta masa depan. Bab ini menyadarkan kita bahwa rasa khawatir adalah hal yang sangat umum. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, kecemasan bisa menguras energi dan memengaruhi kesehatan mental. Contoh dalam sehari-hari, kita sebagai mahasiswa sering merasa khawatir, nilai jelek, padahal ujian belum tentu sesulit bayangan, bukan? Atau seseorang yang terus cemas soal masa depan dan karir, sehingga lupa fokus mengerjakan tugas hari. Artinya, kekhawatiran sering muncul bahkan sebelum masalah benar-benar terjadi. Next, bab kedua, filosofi yang realistis. Seringkali kita mendengar nasihat, sudah berpikir positif aja, katanya sih begitu. Tapi kenyataannya, gak semudah itu. Stoicisme mengajarkan untuk berpikir rasional, menerima kenyataan, tidak menipu diri dengan harapan palsu. Kita dipaksa selalu bahagia. Yang diajarkan adalah bersikap tenang dan realistis. Contoh, saat seleksi organisasi, positive thinking berlebihan. Contohnya, aku pasti lolos kok, tapi saat gagal, kecewa berat. Dengan pendekatan stoik, bisa diubah menjadi, aku akan berusaha maksimal. Kalau gagal, berarti ada yang perlu diperbaiki. Jadi, lebih siap dari segala kemungkinan. Next, ke bab 3, hidup selaras dengan alam. Bab ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bagian dari alam sih. Kita tidak hidup sendirian, kita saling terhubung dan saling membutuhkan. Stoik mengajarkan untuk menggunakan akal sehat, peduli pada sesama, tidak egois, serta menerima bahwa hidup ada naik dan turunnya. Contoh nih, saat kerja kelompok. Kalau orangnya egois, maunya pendapat sendiri yang dipakai. Kalau kita sadar kita makhluk sosial, harusnya kita saling mendengar, berbagi tugas, serta kerjasama. Hasilnya pun lebih baik, serta hubungan tetap harmonis. Next, ke bab 4, dikotomi kendali, inti stoicisme. Ini adalah konsep yang paling penting di dalam buku ini. Hidup terbagi dua, bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, sikap, pilihan, serta respon terhadap kejadian. Dan apa sih yang nggak bisa kita kendalikan? Masa lalu, cuaca, nasib, opini orang lain. Banyak stres muncul karena kita sibuk memikirkan hal yang di luar kendali. Contohnya, hujan deras saat mau berangkat ke kampus. Kita nggak bisa dong mengendalikan cuaca, tapi kita bisa berangkat lebih awal. Pakai jas hujan atau payung. Serta tetap tenang. Kalau marah karena hujan, hujannya tetap turun. Yang ada, kita malah capek sendiri. Next, bab 5, mengendalikan persepsi dan interpretasi.
Menurut Stoik, yang membuat kita stres bukan kejadian, tetapi cara kita menafsirkan kejadian tersebut. Contoh, teman lewat tanpa nyapa, tafsiran negatif, dia sombong banget sih, jadi muncul rasa kesal. Tafsiran rasionalnya, mungkin dia lagi banyak pikiran, jadi ya biasa aja. Kejadiannya sama, tapi makna yang kita buat menentukan perasaan kita. Karena itu, kita perlu tidak reaktif, memberi jeda sebelum merespon, serta berpikir jernih. Next, bab 6, memperkuat mental. Bab ini membahas latihan membangun mental yang kuat. Stoicisme percaya mental kuat bukan bakat, tapi hasil latihan. Beberapa latihan yang diajarkan, melihat masalah dari sudut pandang orang lain, menerima masa lalu, serta tidak membesar-besarkan masalah kecil. Juga mencintai takdir yang terjadi dan fokus menjalani hari dengan baik. Contoh dari latihan mental tadi, saat rencana batal mendadak, anggap latihan kesabaran. Saat dikritik, jadikan bahan evaluasi. Saat gagal, anggap proses belajar. Nah, dengan pola pikir ini, mental kita menjadi lebih tangguh sedikit lebih sedikit. Hidup mungkin tidak lebih mudah, tapi kita akan menjadi lebih kuat menjalani. Nah, kesimpulan dari video ini, dari 6 bab pertama ini, saya memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup. Namun, kita selalu bisa mengendalikan pikiran dan sikap kita. Dan dari situlah ketenangan berasal. Terima kasih sudah menonton. Semoga review ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Untuk kelanjutan dari bab 7 sampai bab selanjutnya ada di part 2. Thanks for watching.